Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana dengan NIM 858677543. Kali ini saya akan membacakan makalah dari mata kuliah Matematika dan Sains. Untuk modul yang pertama, himpunan. KP1. Himpunan yang dapat menjadi semesta dari himpunan 1, 3, 5, 7, 11, 13 adalah. Jawab: 1. Himpunan bilangan prima dan 2. Himpunan bilangan asli. KB2. Jika A adalah himpunan warna dasar, maka sebutkan himpunan bagian dari himpunan A. Jawab: himpunan bagian dari himpunan A adalah himpunan kosong, himpunan merah, himpunan kuning, himpunan biru, himpunan merah dan kuning, himpunan merah dan biru, himpunan kuning dan biru, himpunan merah, kuning, biru. KB3. Dari sekelompok anak PAUD diperoleh 11 anak suka boneka, 13 anak suka mobil-mobilan, 5 anak suka boneka dan mobil-mobilan, dan ada 4 anak tidak suka semuanya. Tentukan jumlah anak PAUD dalam kelompok tersebut. Himpunan semestanya yaitu 6 ditambah 5 tambah 8 tambah 4, jadi jumlahnya ada 23 anak. Modul 2, logika matematika. Pertama, KB1, tentukan pernyataan-pernyataan tunggal dari pernyataan majmuk berikut. 1. Yesa anak PAUD yang suka mewarnai dan mendengarkan dongeng. Jawabnya: Yesa anak PAUD yang suka mewarnai dan Yesa anak PAUD yang suka mendengarkan dongeng. KB2. Nilai kebenaran sebuah implikasi P. Implikasi Q dinyatakan salah apabila, dan berikan contoh. Jawab: P implikasi Q dinyatakan salah jika P benar dan Q salah. Contohnya, 7 tambah 3 sama dengan 10, maka 10 adalah bilangan prima. Modul 3, logika matematika 2. KB1, sebutkan konvers, invers, dan kontra positif pada kalimat. Jika Dita marah, maka Dita menangis. Jawabnya, konversnya, jika Dita menangis, maka Dita marah. Inversnya, jika Dita tidak marah, maka Dita tidak menangis. Kontra positifnya, jika Dita tidak menangis, maka Dita tidak marah. KB2. Premis 1. Jika Yesa dapat juara, maka Yesa dapat hadiah. Premis 2. Jika Yesa dapat hadiah, maka ibu akan senang. Maka konklusinya adalah termasuk argumen dari. Jawab: konklusi, jika Yesa dapat juara, maka ibu akan senang, termasuk bentuk argumen dari silogisme hipotesis. Modul 4, mengenal makhluk hidup. KB1, sebutkan berapa fungsi rangka pada makhluk hidup. Jawabnya: 1. Penegak dan pembentuk tubuh. 2. Tempat melekatnya otot. 3. Pelindung alat-alat tubuh yang penting. KB2, sebutkan ciri-ciri fisik tumbuhan pepaya dan termasuk tumbuhan dikotil atau monokotil. Ciri-ciri fisik tumbuhan pepaya yaitu memiliki akar tunggang, bentuk daun menjari, tidak terdapat tudung akar, ada 2 buah keping biji, ada kambium pada akar dan batang. Kelopak bunga biasanya kelipatan 4 atau 5, akar dan batang dapat tumbuh membesar. Tumbuhan pepaya termasuk tumbuhan dikotil. Modul 5, mengenal alam. KB1, jelaskan pengertian pelangi dan analisis terjadinya pelangi serta sebutkan warna dasar sinar spektrum. Jawaban: pelangi ditinjau dari sudut ilmu alam adalah gejala alam dari penguraian warna dasar sinar. Pelangi terjadi bila sinar matahari mengenai butir-butir air di udara hingga terjadi pantulan, refraksi, dan dispersi atau penguraian warna. Warna-warna yang berasal dari matahari tersebut disebut spektrum yang terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. KB2, berikan gambaran dan pengertian atau definisi atau batasan dari warna-warna berikut: merah, kuning, hijau, biru, hitam, dan putih. Merah adalah warna di frekuensi cahaya yang paling rendah yang terlihat mata manusia dengan panjang gelombang 630 sampai 760 nm.
Kuning merupakan warna cerah, melambangkan perdamaian dan keceriaan dengan panjang gelombang antara 565 sampai 590 nm. Hijau merupakan salah satu warna primer adiktif yang menyejukkan dan mengurangi stres. Biru merupakan salah satu warna primer adiktif, warna langit yang biasanya menggambarkan warna laut. Hitam warna yang dipersepsikan sebagai kegelapan, sebagai simbol kejahatan. Warna hitam adalah kegelapan terjadi jika tidak ada cahaya sedikit pun. Putih merupakan warna di mana terjadi dari pencampuran warna dari warna primer seperti merah, hijau, dan biru. AB3. Gerhana merupakan salah satu peristiwa di ruang angkasa. Jelaskan bagaimana terjadinya gerhana. Gerhana merupakan gejala alam akibat perulangan gerak bulan dan bumi mengedari matahari. Bulan bergerak di antara kedua belah langit utara dan selatan. Pada waktu bulan lewat di depan matahari dan menghalanginya, sehingga terjadi gerhana matahari. Ketika posisi bulan, bumi, dan matahari tepat satu garis, maka terjadilah gerhana bulan. Modul 6. Pengenalan ilmu kimia. KB1. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih makanan supaya terhindar dari zat adiktif yang berbahaya? Jawabnya: 1. Amati warnanya, cicipi rasanya, perhatikan kualitas makanan, baui aromanya, dan amati komposisinya. KB2. Apa yang dimaksud dengan materi dan jelaskan berdasarkan sifat utamanya serta beri contoh masing-masing. Jawab: materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki sifat dapat dilihat, dicium, didengar, dirasa, dan diraba. Berdasarkan sifat utamanya, materi dikenali melalui dua sifat utamanya, yaitu sifat fisis, yaitu sifat materi yang berhubungan dengan gejala fisika yang mencakup wujud, bentuk, rasa, warna, bau, daya hantar panas, daya hantar listrik, kelarutan, dan beberapa tetapan fisis. Contohnya, es balok mencair menjadi air, kapur baru menyublim menjadi gas. Sifat kimia yaitu sifat materi yang berhubungan dengan gejala-gejala kimia, mencakup kereaktifan yaitu mudah atau sukar bereaksi, dapat terbakar, melapuk atau membusuk, dengan rumus kimia, susunan ikatan, bentuk molekul, dan lain-lain. Contoh, kayu dan kertas jika dibakar berubah menjadi abu, besi menjadi berkarat, nasi dan susu menjadi basi. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.